Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Allah tentu saja atas nikmat hidayah dan taufik sehingga kita bisa berjumpa kembali insyaallah di dalam majelis yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan mengambil seluruh risalahnya, dan kita nanti meninggal di dalam kondisi sedang melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini insya Allah saya menyampaikan sesuatu yang insya Allah penting, khususnya setelah kita lewat bulan puasa. Beberapa hal yang menjadi hambatan bagi sebagian kaum muslimin, karena meskipun bulan Syawal dikatakan bulan peningkatan, kenyataannya biasanya bulan penurunan. Gini Bang, kenyataannya begitu. Dulu kita bulan puasa tuh pengen banget melanjutkan puasa di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Kenyataannya begitu masuk bulan Syawal tuh kondisinya sangat berbeda. Gini Bang, karena di bulan puasa Rasulullah menyebut memang ada seruan dari makhluk-makhluknya Allah yang mulia, para malaikat, yaitu ya baghiyal khair, wahai pelaku kebaikan semangatlah, dan wahai pelaku keburukan berhentilah. Itu begitu setiap hari, setiap saat, bahkan di sepanjang bulan puasa. Tapi di luar bulan puasa itu nggak begitu, nggak ada lagi seruan itu. Maka kalau dulu kita ringan melaksanakan taraweh, di bulan selain bulan puasa itu susah, lebih berat kondisinya. Karena memang seruan itu sudah tidak ada lagi. Maka wajiblah buat kita membangun dari dalam supaya kita tetap dalam kondisi yang semangat. Tetap dalam kondisi yang semangat. Matur nuwun, Mas. Jadi ini salah satu usaha yang kita lakukan agar kita tetap terjaga di sepanjang bulan selain bulan Ramadan. Dan ini penting buat kita. Kita tahu bahwa bekal kita pulang nanti diantaranya adalah amal soleh. Ya kan? Bagaimana menjaga amal soleh setelah bulan puasa ini penting sekali. Penting sekali. Dan kita menggunakan senjata terbaik kita sebagai seorang muslim, yaitu apa? Senjata terbaik seorang muslim apa? Doa. Rasulullah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah sebaik-baik senjata orang muslim. Nah, ini harus dipegang ini. Jadi setiap kali kita merasakan ada penurunan, maka pastikan kita angkat tangan, kita mohon kepada Allah. Nah, terkait dengan doa ini, maka ada redaksi doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hampir-hampir tidak pernah beliau tinggalkan ketika beliau duduk di majelis. Jadi ini doa khusus untuk orang yang seperti jenengan ini, bermajelis. Tidaklah Rasulullah berdiri dari majelisnya kecuali Rasulullah sudah berdoa ini. Ini doanya saya yakin gak banyak orang yang terlintas, saya pun kadang-kadang lupa, kadang-kadang lama nggak diamalkan. Karena lama nggak diamalkan, kadang-kadang lafadznya pun agak-agak celat. Maka pagi ini saya mengingat kembali karena ini penting dan ini harus diamalkan oleh kita. Insya Allah ini akan sangat membantu usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, doa ini adalah doa yang tidaklah Rasulullah berdiri dari majelisnya kecuali pasti sudah berdoa ini. Riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata,
hampir tidak pernah Rasulullah SAW berdiri dari majelisnya kecuali beliau sudah berdoa. Nah, ini redaksi doanya. Ini doanya agak panjang, nanti di print untuk dijadikan pegangan. Kalau jenengan belum hafal, minimal jenengan punya pegangan untuk dibaca. Nanti lama-lama hafal, kayak zikir pagi, zikir petang itu, insya Allah. Lama-lama hafal. Dan ini penting. Ini jarang dibahas. Saya melihat jarang sekali membahas doa ini, padahal doa penting banget. Ini redaksi yang pertama, Allahumma qsim lana min khosyatik. Ya Allah, berikan kepada hatiku ini rasa takut kepadamu. Itu permintaan pertama. Allahumma qsim lana min khosyatik. Jadi kita itu minta rasa takut kepada Allah. Kemudian matahulu bihi bainana wa baina ma'asik, yang dengan rasa takut itu terhalangi antara aku dan berbuat maksiat kepadamu. Paham sampai di sini redaksinya? Ya Allah, saya minta rasa takut kepadamu di hati ini, yang dengan rasa takut itu maka saya terhalangi untuk berbuat maksiat. Bayangin loh, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa loh, Khalilur Rahman, orang yang menjadi kekasihnya Allah, satu di antara nabi yang menjadi kekasihnya Allah, Ibrahim alaihissalam dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masih berdoa ketika bermajelis duduk seperti ini. Nanti jenengan sebelum jenengan berdiri, jenengan pastikan doa. Kalau belum hafal bahasa Arabnya, minimal Allahumma ya Allah, saya mohon rasa takut di hati ini kepadamu, yang dengan rasa takut itu menjadikan saya terhalang bermaksiat kepadamu. Bermaksiat, Bapak Ibu Sedoyo, arti bermaksiat itu berarti kita melaksanakan sesuatu yang sebaliknya dari takwa. Takwa artinya apa? Takwa artinya melaksanakan semua perintah, menjauhi larangan, itu takwa. Gitu. Maksiat berarti melaksanakan apa yang dilarang, menjauhi apa yang diperintah, sebaliknya itu maksiat. Kita disuruh sholat malam nggak melakukan, kita disuruh sholat subuh nggak melakukan, itu maksiat kepada Allah. Nah, dengan rasa takut itu kita lagi minta kepada Allah, ya Allah, dengan rasa takut itu saya mohon kepadamu terhindar dari seluruh maksiat. Ini pentingnya luar biasa. Bayangkan, perasaan takut yang sedemikian itulah yang mengantarkan orang mampu melakukan hal besar. Jadi makanya Rasulullah sendiri, Khalilur Rahman, orang yang dikasihi Allah saja, selalu minta agar diberi rasa takut di dalam dirinya. Nah, di bulan Syawal ini kita punya tantangan besar, kadang-kadang malas, ya kan? Maka kalau kita diberi rasa takut oleh Allah di dalam hati, insya Allah kita akan lebih kuat melaksanakan seluruh aktivitas ibadah. Jadi ini doa yang penting banget. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal belum? Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Itu redaksi pertama. Ini doanya panjang, Bapak Ibu. Ini doanya panjang banget ini. Nah, kan nanti mungkin jenengan nggak langsung hafal. Nanti insya Allah saya kasih ke Mas Yudi untuk di print redaksinya, biar nanti dibaca. Nih, kalau jenengan nanti ke majelis seperti ini, duduk sebelum berdiri, bacalah, dibaca. Di share ya bisa. Di share, nanti di share saya lewat HP, saya share. Cuma biasanya sesepuan kan biasanya nih mau nang HP kadang-kadang kangenan gitu. Tapi nanti saya share insya Allah. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan al-ilmu al-khosyah. Kata Imam Ahmad, ilmu itu rasa takut. Ilmu itu rasa takut. Jadi kalau jenengan punya hafalan hadis, punya hafalan Quran, tidak membuat jenengan hatinya takut kepada Allah, itu belum ilmu, kata Imam Ahmad. Jadi seseorang dikatakan berilmu ketika hasil pembelajarannya membuatnya menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala. Masya Allah. Jadi nggak cukup orang hanya pintar saja, tapi kemudian hatinya nggak takut kepada Allah, itu nggak cukup. Bukan ilmu, kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Masya Allah. Jadi memang persoalan rasa takut itu adalah persoalan yang diminta. Jangan gaya-gayaan, kita nggak minta kepada Allah. Kita tuh minta kepada Allah rasa takut. Ini penting buatan dengan. Penting buatan. Bapak Ibu Sedoyo. Orang itu berdoa sesuai dengan ilmunya. Padahal setiap doa itu pasti dikabul oleh Allah dalam 3 pengabulan.
Tetapi orang berdoa itu sesuai dengan apa yang di dalam pikirannya. Jenengan kalau nggak tahu tentang doa ini, ya nggak akan berdoa, ya Allah saya minta rasa takut, mungkin jarang. Mungkin sebagian orang malah nggak pernah. Ya Allah berikan kepada saya rasa takut. Padahal itu panduan dari Nabi Muhammad SAW. Karena nggak punya ilmunya sehingga nggak pernah berdoa seperti itu. Padahal Rasulullah SAW selalu berdoa seperti itu ketika duduk dari majelis. Ini keuntungan bermajelis ini. Walaupun tentu saja redaksi doa ini boleh dikatakan kapanpun, boleh. Tapi mukoyatnya Rasulullah baca ini ketika di majelis. Di majelis. Maka kemarin ada orang bertanya kepada saya, sekarang belajar lewat YouTube kan bisa, banyak pilihan ini itu. Lantas ngapain saya harus capek-capek duduk di majelis? Oh, dia nggak tahu keutamaan seperti ini. Ketika saya sampaikan seperti ini baru sadar. Oh iya ya, ada ternyata yang mukoyat dengan mukoyat itu terikat. Sebuah ibadah yang terikat dengan ibadah lain. Dalam hal ini adalah doa ini terikat ketika kita di majelis. Masya Allah. Jadi hal ini bisa dilakukan lebih utama sesuai sunnah ketika di majelis. Nanti setelah selesai bermajelis kita tutup, kemudian jenengan atau sebelum ditutup jenengan berdoa dulu. Sebelum berdiri intinya. Sebelum berdiri. Nah, sekali lagi orang itu berdoa dengan kapasitas ilmunya yang keluar dari mulutnya apa yang dia pikir. Yang dia pikir karena ada ilmu yang masuk ke dia. Diajari tentang doa-doa. Kalau enggak ya enggak. Contoh. Jenengan sakit badan, demam, jenengan ke dokter. Karena jenengan tahu persis jenengan sedang sakit, ya enggak? Kalau enggak tahu persis ngapain ke dokter? Atau luka, nggak usah ke dokter, jenengan ambil betadine dikasih karena tahu persis bahwa saya lagi luka, ya enggak? Ilmunya jenengan tahu bahwa saya lagi luka, itu ilmu. Tetapi persoalannya kadang-kadang orang nggak mau meminta obat kepada Allah terkait dengan sakit hatinya. Para ulama menyebutkan ketika seseorang dengan apa yang dia pelajari tidak membuatnya takut kepada Allah, itu berpenyakit hatinya. Paham ya sampai di sini? Obatnya dengan doa. Ya Allah saya mohon kepadamu diberikan rasa takut di hati ini, yang dengan rasa takut itu membuat saya jauh dari maksiat kepadamu. Bayangin. Berarti doa ini penting gak nih? Penting karena tahu bahwa kita tuh sebenarnya berpenyakit di hati ketika tidak ada rasa takut. Maka Rasulullah menyebutkan dalam surah Fatir ayat 28, innama yahsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang takut kepadaku adalah ulama. Ulama artinya orang yang tahu. Nah, Imam Ahmad menyebutkan yang tahu dan membuat rasa takut, itulah ilmu. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang takut kepadaku adalah orang-orang yang berpengetahuan. Makanya mikir tekan bab seperti ini, betapa pentingnya kita tuh duduk di majelis. Masya Allah. Beda Bapak Ibu Sedoyo belajar langsung begini dengan di YouTube. Beda. Di YouTube jangan akan banyak sekali kena subhat muter-muter. Kita buka apa munculnya macam-macam, ribuan pemikiran masuk jadi satu. Kalau jenengan nggak punya filternya malahan mumet. Gini bang, karena belajar itu butuh tools. Untuk belajar itu butuh alat supaya pembelajarannya efektif. Kalau kita belajar di YouTube tanpa guru, bahaya saya katakan. Karena jenengan akan kemasukan apa saja itu, ndih ustadz sing macam-macam mono kabeh kok. Gini bang, bahkan yang Syiah pun sekarang banyak, yang liberal banyak. Iya, gitu. Kita nggak tahu kalau jangan nggak punya ilmunya nggak bisa filter. Koyo bener yo, koyo bener yo. Kan ini masalah banget ya. Maka duduk di majelis sekali lagi penting sekali. Kemudian adalah kebiasaan orang-orang soleh untuk meminta kepada Allah bekal di dalam hidup dengan bekal berupa rasa takut. Jadi orang soleh, para ulama itu memang menjadikan rasa takut sebagai bekal menghadapi kehidupan. Ini penting ya. Kita kan tiru orang soleh. Jenengan tahu toh, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, kepada mereka diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Surah An-Nisa ayat ke berapa? 68 apa 69 gitu. Tentang siapa yang diberi nikmat, diantaranya adalah orang-orang soleh. Diantaranya adalah orang-orang
soleh. Kita lagi minta jalannya orang soleh. Orang soleh punya kebiasaan meminta kepada Allah dalam bentuk doa minta rasa takut sebagai bekal kehidupan. Ya kita tiru tentu saja. Wong kita sedang minta kepada Allah. Itu. Redaksinya apa tadi? Allahumma qsim lana min khosyatik. Ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Itu redaksi pertama. Kemudian para sahabat dulu memandang dosa kecil itu besar di mata dia, di mata mereka. Berbeda dengan kita sekarang. Kita kadang-kadang ketinggalan sholat subuh misalnya masih menganggap ya sekali-kali. Hal-hal yang dianggap besar oleh mereka dulu dianggap kecil oleh kita sekarang. Kenapa? Rasa takut di hati kita yang kurang. Kalau ada rasa takut yang sedemikian, insya Allah tidak, kondisinya nggak begitu. Dulu waktu jenengan belum belajar mungkin makan apa saja enak wae. Tapi begitu tahu bahwa kalau ada barang haram jadi daging di anak kita bakal jadi masalah, kita hati-hati, ya enggak? Atau tentang kesehatan kita lah. Dulu ketika muda makan apa saja udah tua. Mau makan ini asam urat, mau makan ini karena tahu. Maka sekali lagi sungguh meminta rasa takut kepada Allah itu permintaan yang agung. Kita untuk menguasai semua ilmu tentu saja nggak tahu akan sampai atau tidak. Tapi bahwa rasa takut itu satu ilmu yang tersendiri yang akan mengantarkan kita menjadi bekal kehidupan kita di dalam seluruh perjuangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, satu di antara 7 golongan orang yang dapat naungan dari Allah di padang mahsyar nanti itu adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah sedemikian dahsyat, yaitu seorang pemuda diajak berzina dengan seorang wanita, wanitanya cantik, kemudian punya kedudukan, dia mengatakan inni akhafullah, saya tuh takut kepada Allah. Itu dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu dari 7 golongan yang dapat naungan diantaranya adalah seorang pemuda diajak begituan, kemudian dia sudah ingin, dia mengatakan inni akhafullah, sebagaimana Yusuf alaihissalam, saya takut kepada Allah. Bayangin Bapak Ibu Saudara, digambarkan kan berulang kali, sudah di antara selakangannya loh. Itu kalau nggak takut pada Allah, mikir nantilah tobat besok, kan begitu. Tobat diterima nggak kalau tobat? Insya Allah tobat kan diterima. Kalau logikanya nggak takut kepada Allah, Allah nanti tobat. Iya nggak? Tapi kalau takut kepada Allah, nek bar lagi kau yang terus mati, kan gitu yang timbul. Iya nggak? Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan takut ini kita minta kepada Allah dalam kondisi rame maupun dalam kondisi sendirian. Karena zaman sekarang sendirian pun ditemani gadget. Gadget itu pintu kemaksiatannya sangat banyak. Subhanallah. Ini padahal Rasulullah minta itu dalam kondisi rame, dalam kondisi sendiri, takut kepada Allah. Sehingga walaupun sendirian mau nonton film hal yang enggak berani karena dia takut kepada Allah. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang orang mau berbuat buruk ketika rame malu, dia jaga diri, dia jaim. Ketika sendirian masih jaim enggak itu? Nah, ini di zaman seperti sekarang ini pentingnya ya Allah Bapak Ibu Saudara. Ini pula yang saya doakan ke anak-anak saya juga. Zaman sekarang anak-anak tantangannya besar sekali. Saya katakan tolong doa ini, redaksi doa ini jangan ditinggal. Saya tanya kepada Amar kemarin, mau udah hafal belum? Sudah hafal kok. Ya diajari juga di pondok. Ya udah diamalkan. Diamalkan, jangan ditinggal itu. Karena perasaan takut itu adalah ilmu. Kemudian doa yang kedua, ini masih satu redaksi, ini satu hadis. Ini menika wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, berikan ketaatan kepada kami yang dengan ketaatan itu saya dimudahkan masuk surgamu. Itu. Jadi persoalan dengan taat atau tidak itu dimintakan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita merasa mau sholat malam malas, mau ngaji malas, mau sedekah eman-eman. Ini kalau kita nggak minta taat kepada Allah itu masalah ini.
Jadi jangan kita beranggapan aku sih insya Allah saya taat. Rasulullah Khalilur Rahman tidak berdiri dari majelisnya kecuali dia sudah berdoa, wa min ta'atik, saya minta taat kepadamu ma tuballighuna bihi jannatak, yang dengan ketaatan itu engkau mudahkan aku masuk surgamu. Bayangin Bapak Ibu sekalian, ini Rasulullah sudah dijamin surga saja masih seperti itulah kita yang surganya belum jelas, ya kan, jalannya masih belak-belok. Betapa pentingnya kita minta doa ini. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, di bulan Syawal ini nggak kayak bulan puasa, kita tuh mau melaksanakan sholat malam cuma nutup malam dengan witir 3 rakaat saja, kadang-kadang kayak ada yang membelenggu, ngabot-abot itu loh, sing ngantuk lah, sing inilah, sing itulah, sing itu. Kadang-kadang begitu. Saya pun merasakan kalau sudah lewat waktu, misalnya tiba-tiba jam 11 itu Rasulnya kan sudah mulai lemes, nggak enak gitu, mau menegakkan 3 rakaat sebelum tidur aja rasanya lah abote gitu. Gini bang, apalagi makin tua kita tuh makin kerasa badan udah nggak seperti dulu, orang enteng gitu loh. Ngimot Pak, udah tua ngerasain Pak. Kadang-kadang kita mau menegakkan kayak bulan puasa 11 rakaat terus menerus seperti itu saja, kadang-kadang berat. Nah, hal seperti ini Rasulullah mintakan, ya Allah, saya tuh minta dibuat taat oleh engkau, yang dengan ketaatan itu memudahkan saya masuk ke surgamu. Jadi ini minta Bapak Ibu sekalian. Jadi taat itu diminta, bayangin. Selembut itu Rasulullah pandu. Jadi kan mungkin bertanya-tanya, aku kok rodo males. Ya Rasulullah aja minta kok. Rasulullah saja minta taat kepada Allah. Bayangin. Ini penting nggak coba gitu, doa kayak gitu? Penting bukan? Penting. Sebagian orang nggak terlintas kayak gini nih. Kalau nggak belajar, insya Allah nggak terlintas doa, ya Allah, biar saya taat ya Allah, nggak terlintas. Walaupun ada doa yang satu paket tentang ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lanjutannya apa biasanya? Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Itu juga semisal doa ini, tetapi di dalam redaksinya di sini, wa min taatik ma tuballighuna bihi jannatak. Nah Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah ketaatan, saya mengambil satu ayat di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Karena apa? Kita tahu amal soleh salah satu syarat menuju surganya Allah. Sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Maka karena itu jalan menuju surganya Allah, pasti ada hambatan-hambatan yang meliputinya. Ingat ini. Kalau jenengan sudah mau taat, pasti ada hambatan-hambatan yang membuat jenengan nek iso ora taat. Ya ini pekerjaan setan. Ya kan? Bahkan Allah sendiri menyampaikan salah satu firman yang menunjukkan bahwa memang kita tuh diuji oleh Allah di dalam persoalan ketaatan. Nggih menika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian pikir, kalian kira bahwa kalian akan masuk surga? Kemudian dikatakan, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya cobaan-cobaan yang didatangkan pada orang-orang terdahulu. Jadi memang ada cobaan untuk taat, diuji keimanan kita taat betul, itu ada ujian memang. Jadi secara asal kita taat kepada Allah itu memang harus minta. Ayatnya jelas begini kan, bahwa akan ada hambatan-hambatan yang membuat kita untuk tidak taat kepada Allah. Ini keniscayaan. Massatshumul ba'sa wad-dara wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu. Orang-orang terdahulu itu sebelum masuk surga, dia diuji dengan malapetaka, kesengsaraan, wazulzilu. Zulzilu itu cobaan yang mengguncang-guncang. Coro kita badan ini diangkat grek gitu. Tapi ini hatinya maksudnya. Kadang-kadang kalau kita dicoba dengan berbagai macam cobaan, kan hati kita tuh naik turun, koyo dioyak-goyak gitu. Ini Allah sebutkan. Orang-orang terdahulu sebelum masuk surga didatangkan kepada mereka malapetaka, didatangkan kepada mereka kesengsaraan, kemudian wazulzilu, guncangan-guncangan di dalam hidup.
Entah berbentuk ekonomi lah, entah berbentuk usaha hancur lah, entah berbentuk anak nakal lah, macam-macam itu. Untuk menguji kalian tuh beriman betul atau tidak. Kalian tetap taat atau tidak dalam kasus seperti itu. Maka kesabaran Ayub alaihissalam kita sudah lihat sejarahnya. Ujiannya Ayub alaihissalam subhanallah. Ujian ketaatannya beliau, jadi kan udah tahu kan sejarahnya. Anak-anak kita juga mempelajari. Khusus minta izin loh itu setan kepada Allah, jin kepada Allah, iblis kepada Allah untuk menggoda Ayub. Dia taat tenan apa ora dek iki? Didatangkan sedemikian dahsyat, anake mati kabeh, usahane hancur lebur, penyakitan, istrinya meninggalkan, subhanallah. Subhanallah. Jadi makanya kita minta taat kepada Allah itu penting banget. Kadang-kadang orang lagi taat tiba-tiba usahanya hancur, alah aku taat usahanya hancur kah? Banyak seperti itu. Ya enggak? Saya lagi taat kok malahan anakku malahan tabrakan misalnya. Naudzubillah. Nah, ini keniscayaan Bapak Ibu Sedaya. Maka kita minta tetap taat dalam kondisi itu. Sampai Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya ma'ahu mengatakan, mata nasrullah, kapan toh pertolongan Allah itu datang? Bayangin loh, ini Rasul dan para orang-orang yang beriman yang mengikutinya sampai mengatakan, ya Allah, kapan toh pertolonganmu datang? Saya merasakan Bapak Ibu Sedaya, ketika hijrah, kemudian ekonomi relatif susah, itu kadang-kadang terlintas. Saya sama istri suka bilang, kapan ya Allah, pertolongan itu datang itu kapan? Usaha bisa lancar lagi itu kapan ya Allah? Ternyata memang di dalam ayatnya begitu. Orang-orang beriman tuh diuji sampai dia mengatakan kapan toh? Janjinya di akhir-akhir dikatakan ala inna nasrullah qarib. Sungguh pertolongan Allah itu dekat banget. Ini yang membuat saya itu jadi semangat tetap. Jadi tetap semangat beribadah. Pokoknya kalau kita tetap beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, sesungguhnya Allah menjanjikan pertolongan itu dekat banget. Cuma kita nggak tahu. Ini penting sekali. Maka sekali lagi doanya Rasulullah, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, itu penting banget. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ketaatan yang dengan ketaatan itu Engkau mudahkan aku masuk surgamu. Bukankah itu yang kita ingin Bapak Ibu Sedaya? Apalah artinya kehidupan kita di dunia ini, macam-macam kita punya, kalau ujung-ujungnya nggak surga. Gini Bang, itu permintaan tertinggi kita Bapak Ibu Sedaya. Maka ini penting sekali. Jam berapa? Sebentar lagi, satu lagi. Ini menikah redaksi yang ketiga. Wa minal yakin, ma tuhawwinu alaina masoibad dunya. Ya Allah, saya minta keyakinan. Saya minta keyakinan kepadamu, yang dengan keyakinan kepadamu itu saya jadi mudah menghadapi masoibad dunia, ujian-ujian dunia. Ini penting Bapak Ibu Sedaya. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi Muhammad SAW, yakin kepada agama kita Bapak Ibu Sedaya. Ini persoalan diminta yakin itu. Sekali lagi, yakin itu persoalan yang kita minta. Orang kalau nggak yakin, ragu-ragu, itu bisa salah jalan. Nggak yakin dengan Allah, dia minta kepada selain Allah. Nggak yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Wah, maksud sih bojone sak mono kehe, nggak meyakinkan ini, maksud sih kayak gitu. Mulai ragu-ragu itu. Kemudian ada syariat apa, kemudian kita mengatakan, oh masa sih? Maka kita tuh minta agar ditetapkan keyakinan di dalam hati. Itu minta kepada Allah. Persoalan yakin tentang kebenaran agamanya Nabi Muhammad SAW, itu kita minta, ya Allah, saya mohon kepada Engkau diberikan keyakinan, sehingga dengan keyakinan itu apapun musibah dunia yang saya terima, saya bisa ridho. Maka di akhir redaksi doa ini Rasulullah menyebutkan, wala taj'al musibatana fi dinina. Nanti di akhir doanya, wala taj'al musibatana, jangan jadikan musibah kami ya Allah fi dinina, di dalam musibah agama. Kalau musibah dunia keniscayaan semua orang akan mengalami. Tapi yang kita minta jangan sampai musibah datang kepada kami berupa musibah agama kita. Maksudnya apa? Ora iso subuh itu musibah agama itu. Ora iso salat wengi itu musibah agama. Ada orang punya penghasilan cukup nih.
6 juta misalnya. Cukup zaman sekarang, orang udah anaknya udah selesai semua, dia punya penghasilan 6 juta, udah cukup lah. Dia dengan 6 juta itu dia masih bisa sholat 5 waktu di masjid, masih bisa duduk di majelis, masih bisa ngaji. Kemudian dia tergoda oleh penghasilan 12 juta. Ada tawaran, ini terjadi nih. Ini kemarin orangnya ngaku ke saya, ya Allah Ustadz, saya itu nyesel banget. Beberapa kali saya nggak datang ke majelisnya jenengan. Karena apa Ustadz? Saya terangkan sekarang. Karena saya punya kegiatan baru begini dan begini, begini dan begini. Hilang saya. Kadang-kadang Isya dan Maghrib dijadikan satu. Bayangin. Iya, 3 kali lipat penghasilannya. Tapi itu musibah begitu itu. Musibah. Kalau orang dengan bertambahnya dunia, berkurang agamanya, itu musibah. Maka Rasul menyebutkan, wala taj'al, jangan jadikan musibah yang menimpa kami fi dinina, di dalam agama ini. Ya, apa artinya kita bertambah harta kalau ibadah kita berkurang? Subhanallah Bapak Ibu sedaya. Ini Rasulullah yang minta. Ingat loh, ini tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang minta kepada Allah. Makhluk terbaik yang bahkan cinta kita kepada keluarga kita sendiri kalah dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mengatakan wala taj'al musibatana, jangan jadikan musibah yang kami terima fi dinina, di dalam musibah agama. Apalagi kalau udah sepuh-sepuh nih Pak, jangan sudah sepuh dijadikan musibah dalam agama, walah repot banget Pak. Sudah sepuh kok bukannya mendekat kepada Allah makin menjauh, malah memikirkan dunia, wah repot banget. Kita waktunya tinggal sedikit. Suka tidak suka makin tua kita makin dekat ke kuburan kita. Nggak mungkin bukan akan makin jauh. Gini Pak, gitu Pak. Maka kita minta betul, Rasulullah minta begitu. Kemudian Umar bin Khattab menyebutkan, kata Umar bin Khattab, ini redaksinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu siapa beliau, sedemikian dahsyat. Kata beliau, saya tidak peduli besok dalam keadaan yang saya sukai atau yang saya benci. Kata Umar bin Khattab, saya tidak peduli besok saya bangun pagi itu dalam kondisi yang saya sukai atau yang saya benci, karena saya tidak tahu yang baik buat saya itu yang saya sukai atau yang saya benci. Paham maksudnya? Paham maksudnya gitu? Kata Umar bin Khattab, saya tangi itu, saya nggak peduli dalam kondisi yang saya sukai atau yang saya benci, karena saya nggak tahu yang baik buat saya itu yang saya sukai atau yang saya benci. Maksudnya apa? Dia yakin betul apapun kejadian pagi itu adalah yang terbaik buat dia, pilihan Allah. Al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau benci sesuatu padahal itu baik buatmu. Kadang-kadang engkau suka sesuatu itu jelek buatmu. Karena apa? Allah ngerti, kita nggak ngerti. Maka coba perhatikan kalimat ini. Mungkin kita bangun pagi pegel-pegel. Mungkin kita bangun pagi datang orang yang bikin masalah kepada kita. Ya kan? Kita nggak peduli suka atau tidak suka, karena kita nggak tahu sesungguhnya yang kita sukai itu baik atau tidak. Kadang-kadang kita menyukai sesuatu kecelakaan buat kita, ya enggak? Kadang-kadang kita menyukai sesuatu yang kita suka itu justru mencelakakan kita. Sebaliknya kadang-kadang kita membenci sesuatu, kadang-kadang yang sesuatu yang kita benci itu justru mendekatkan kita kepada Allah. Saya merasakan ketika kadang-kadang kesusahan itu membuat kita dekat sama Allah. Ya enggak? Sebagian kita begitu kan, diberi susah itu kadang-kadang ya Allah, kan jadi baik tuh susahnya. Gini bang, daripada diberi longgar tapi kemudian jadi nggak ingat Allah. Kalau kita diberi longgar, diberi nikmat membuat kita jauh dari Allah, itu kecelakaan. Itu kecelakaan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sementara engkau nggak tahu. Itu penutup ayatnya begitu. Wallahu ya'lamu, Allah tuh ngerti. Wa antum la ta'lamun, engkau tuh nggak ngerti. Maka al khair khiratullah. Siapa yang pengen pagi-pagi ketusuk duri? Kan nggak ada. Tiba-tiba kita bangun tahu-tahu lewat cus. Tapi bagi orang yang yakin ini pengurang dosa karena saya punya dosa. Alhamdulillah saya dikasih ujian ini. Seorang bapak, ini kejadian sering toh. Pegang kunci mobil, tahu-tahu kuncinya ngodolan anak-anak melebu ke got yang ada besi-besinya itu loh. Saya berulang kali mengalami lihat orang begitu. Waduh, terus ngamuk karo anake. Kok iki anake sapa to? Ya anakmu lah, anake sapa? Bu, iki lho anakmu, Bu. Lah iya anakmu juga to iki.
Iki lho nyemplung iki. Kadang-kadang ada yang pegang HP-nya pecah. Maka orang yang punya keyakinan ini yang udah minta yakin ya waktunya pecah. Sudah waktunya ganti baru. Kan gitu pikirannya. Karena dia yakin. Kalau nggak yakin ngamuk-ngamuk sama anak. Kowe iki regane larang dasar anak setan. Ora karu-karuan. Nggih mboten. Lah terus setannya sapa ya? Kowe dhewe sing ngono. Dasar anak setan. Gara-gara HP pecah. Ya enggak? Karena Pak enggak punya keyakinan. Maka keyakinan tuh diminta. Bayangin loh Bapak Ibu Sedaya. Yang minta siapa ini? Nabi Muhammad SAW minta diberi keyakinan. Yang dengan keyakinan itu ketika menghadapi ujian dunia enteng. Wah ini penting Bapak Ibu Sedaya. Penting. Mas ini kemarin menghadapi ujian besar, bayangin. Jatuh, kemudian penglihatannya terganggu. Kalau nggak punya keyakinan kepada Allah, ngamuk-ngamuk. Kenapa harus saya? Kenapa saya harus jatuh? Saya masih muda. Loh, bayang bisa kayak gitu kan? Karena punya keyakinan insya Allah, karena dipandu oleh hafalan Qur'annya. Masya Allah. Masya Allah. Hal-hal seperti ini itu kita minta Bapak Ibu Sedaya. Jangan gaya-gayaan nggak minta. Kita minta kepada Allah. Sufyan As-Tsauri Bapak Ibu Sedaya mengatakan, andai kata yakin itu sudah menancap di hati, kata dia, hati kita pasti akan terbang menuju surganya Allah dan lari dari nerakanya Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau kita hatinya sudah yakin, kita itu sukanya tuh perbuatan-perbuatannya menuju surga. Begitu terus. Dan kita pasti akan lari dari neraka. Kita pasti akan jauh dari perbuatan-perbuatannya mengantar kita kepada neraka. Ini perkataan Imam As-Tsauri. Jadi sekali lagi, wa minal yakin, sesungguhnya yakin itu menjadi bekal di dalam peribadahan kita, di dalam menghadapi musibah-musibah, masuk ibadah dunia. Jadi keyakinan kita di antara manfaatnya adalah untuk menghadapi apa-apa yang bakal menimpa kita yang kita tidak suka. Nah mungkin itu nih sudah waktunya sudah cukup. Nah ini 3 bagian ini insya Allah sebenarnya ada sekitar 9 redaksinya ini dalam satu doa. Ada 9 redaksi. Nanti saya share kalau jenengan sudah baca sendiri, mudah-mudahan lebih bisa dipahami. Nah, nanti pagi ini kita berdoa dengan 3 ini. Jangan sebelum berdiri berdoa minta ini, bahasa Indonesia aja. Minta apa tadi? Minta rasa takut. Yang kedua minta apa? Minta taat. Yang ketiga minta apa? Minta yakin. Minta yakin. Nah saya kira itu, nggih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.